Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifaria Datul Isiyah, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah artikel dengan tema utamanya adalah bagaimana cara membentuk karakter anak muda zaman sekarang supaya punya kepribadian yang lebih unggul melalui pemahaman akhlak Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan identitas artikel jurnal yang akan saya kaji hari ini. Judul artikelnya adalah Pemahaman Akhlak Islam terhadap Allah, Rasul, orang tua, dan diri sendiri sebagai fondasi karakter unggul. Dengan penulis Kak Salimatul Azra, terbit di An-Najah, Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan 2025. Teman-teman pasti setuju kan kalau tantangan anak muda zaman sekarang itu luar biasa berat. Dari pengaruh digital, media sosial, dan perubahan zaman seringkali bikin moral atau karakter anak-anak jadi gampang goyah. Nah, jurnal ini memberi solusi bahwa karakter yang kuat itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi punya fondasi. Fondasinya ada 4 bentuk akhlak yang seimbang antara hubungan kita ke atas dan hubungan kita ke sesama. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fondasi paling dasar karena menjadi kompas spiritual dalam hidup. Dalam jurnal ini menjelaskan kalau anak-anak diajarkan tauhid dan rasa sayang kepada Allah, mereka akan punya rem otomatis dalam dirinya. Contohnya, ketika anak sedang sendirian di kamar atau di luar rumah tanpa pengawasan orang tua, anak itu tahu kalau Allah Maha melihat. Dia tidak akan membuka situs web atau konten video yang tidak senonoh di handphonenya. Dia juga akan tetap melatih kejujuran, seperti tidak mengambil uang kembalian belanja yang bukan haknya. Yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Kedua adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola atau teladan terbaik dalam bersikap. Jurnal ini menyebutkan kalau anak-anak meniru sifat jujur, amanah, dan peduli dari Rasulullah, mereka akan tumbuh menjadi anak yang sopan dan punya empati tinggi. Contohnya, dalam pertemanan sehari-hari di sekolah, ketika ada seorang teman yang menceritakan rahasia atau menitipkan barang, anak yang meneladani Rasulullah akan menjaga amanah tersebut dengan baik dan tidak membocorkannya. Selain itu, saat berbicara dengan guru atau teman yang lebih tua, dia akan menggunakan bahasa yang santun dan meniru kelembutan sikap Rasulullah. Yang ketiga ada akhlak kepada orang tua. Poin ketiga ini sangat penting, yaitu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Anak yang dibiasakan hormat dan sayang sama orang tua di rumah, otomatis akan membawa aura dan sikap positif itu keluar rumah. Contoh yang paling sederhana adalah langsung menyahut dan datang ketika dipanggil oleh ibu atau ayah, bukan malah asik bermain game sambil menggerutu. Contoh lainnya adalah berinisiatif membantu pekerjaan rumah tanpa harus disuruh terlebih dahulu, seperti mencuci piring sendiri setelah makan atau merapikan kamar tidur. Sikap hormat ini yang nantinya membuat mereka respect juga kepada guru di sekolah. Yang terakhir, ada akhlak kepada diri sendiri. Terakhir adalah bagaimana cara kita memperlakukan dan menghargai diri kita sendiri. Ini melibatkan kesadaran pribadi untuk menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta kesehatan jiwa dan fisik kita. Konsep ini terlihat banget dari cara anak mengelola waktu. Contohnya, tahu kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain. Selain itu, bentuk akhlak pada diri sendiri adalah menjaga kebersihan badan, berpakaian rapi, dan menolak untuk ikut-ikutan melakukan hal bodoh seperti merokok atau tawuran demi menjaga keselamatan dirinya sendiri. Dalam urusan sekolah, contoh nyatanya adalah memilih untuk belajar dengan tekun daripada mencontek saat ujian demi menjaga harga diri dan kejujuran. Baik, jadi kesimpulannya, untuk mencetak generasi yang pintar saja tidak cukup pintar akademik. Harus dibarengi dengan moral yang matang,
Keempat, aspek akhlak tadi kepada Allah, Rasul, orang tua, dan diri sendiri harus diajarkan secara seimbang. Kalau semuanya menyatu, insya Allah akan lahir generasi muda yang cerdas otaknya, mulia hatinya, dan bermanfaat buat masyarakat luas. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dalam video membahas jurnal kali ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.